Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Di video saya kali ini kita akan membahas materi VLAN dan trunking. Oke, sini kita akan belajar beberapa materi, yaitu pengerjaan dari VLAN itu sendiri, lalu konfigurasinya, dan juga ada trunking, allowed trunking pada MLS, dari dynamic routing trunking protocol, untagged dan tagged, native VLAN, dan juga konfigurasi native VLAN. Oke, sini kurang lebih VLAN itu seperti ini. Saya akan jelaskan secara singkat saja, tidak usah berbelit-belit. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu broadcast domain. Di sini fungsi dari VLAN itu sendiri itu membaca broadcast domain. Misal di atas 3 PC atas ini itu kita VLAN menjadi VLAN 10, misal dengan IP 192.168.10.0/24 dengan nama marketing. Dan juga di bawahnya kita misal sini VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24, kita beri nama programming. Dan di bawah mungkin ada ruangan admin yang kita bisa beri IP 192.168.30.0/24. Dimana masing-masing dari VLAN tersebut bisa kita atur bandwidthnya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita simpulkan secara singkat, VLAN ini berfungsi untuk memanage PC-PC ini atau jaringan pada penggunaan jaringan kita, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja pada konfigurasi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan berupa topologi dari VLAN tersebut. Ini hanyalah topologi simbolnya saja. Oke. Di sebelah kiri saya pakai VLAN 10 dengan IP 10.0/24, dan di sebelah kanan ada VLAN 20 dengan IP 20.0/24. Jadi kita bisa langsung saja konfigurasi. Kita bisa buka switch kita terlebih dahulu. Kita bisa ke CLI. Sini kita enable dulu. Lalu kita masuk ke global configuration dengan configure. Oke. Sini kita bisa ketikkan VLAN 10. Lalu kita beri nama misal di sini programming. Oke. Lalu kita exit saja. Lalu kita beri VLAN 20 juga dengan nama marketing, misal marketing. Oke. Sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita do show VLAN brief. Oke. Sini bisa teman-teman lihat, sini ada VLAN 10 dan 20 dengan nama programming dan marketing, dan statusnya sudah aktif. Oke. Ini juga ada VLAN yang masih default, itu ada dari beberapa port tersebut karena kita belum masukkan portnya, jadi belum terdeteksi. Oke. Kita bisa memasukkan port-port kita terlebih dahulu atau port pada PC agar masuk ke dalam VLAN tersebut. Kita bisa interface sini, interface-nya FA01 ya. Kita enter, lalu kita switch port mode akses. Lalu kita switch port akses VLAN 10. Oke. Kita exit. Oke, untuk interface FA01 sudah selesai.
Mungkin jika teman-teman merasa susah atau itu merasa rumit dengan harus memasukkan interface-nya satu persatu, teman-teman bisa menggunakan pintasan dengan cara interface range FA 0/2-3 di sini. Kita enter, lalu kita masukkan switch port motor akses, lalu slot motor akses VLAN 10. Oke. Mungkin kita exit terlebih dahulu. Sini kita coba lihat dulu show VLAN brief. Oke, untuk VLAN 10 nama programming sudah ada interface 1-3. Kita bisa ke VLAN 20 ya. Kita masuk ke interface, langsung kita range saja biar cepat. FA 0/4-6. Lalu kita switch port mode akses. Di sini switch port akses VLAN-nya kita ganti VLAN 20 ya, sesuai. Kita enter saja. Kita exit. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada port 4-6 di VLAN 20. Mungkin kita bisa coba tes ping terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya kita beri IP dulu karena saya belum beri IP di sini. Kita ke menu desktop, gunakan IP configuration. Di sini kita kasih 1-3, 192.168.10.1. Aku pas saja. Oke, kita close saja. Sini kita juga kasih 10.1. Oke, kita close. Nah, yang ini kita juga kasih ya. Kita juga beri pada IP pada PC 4-6 ya. Oke, untuk pembelian IP sudah selesai. Kita mungkin coba mode simulasi. Oke. Sini kita coba untuk saling berkirim surat, atau coba kita pilih terlebih dahulu antar VLAN, antar PC dalam satu VLAN. Ini kita bisa pilih dulu dari PC 1 itu ke switch. Nah,
Kalau kita tidak menggunakan VLAN, surat ini itu terkirim ke semua PC, ke 6 PC tersebut. Namun di sini hanya ke 3 PC ini, atau yang dalam satu VLAN atau satu jaringan, kurang lebih seperti itu. Itu fungsi dari VLAN kurang lebih untuk seperti itu, untuk manajemen dan juga untuk memecah broadcast domain. Kita lanjut. Nah, dari PC 2 ke PC ke switch lagi, dari switch ke PC itu HMP ya, kita bisa lihat di sini ya, HMP dimana habis ini tuh harusnya sudah bisa saling ping. Kita lanjut aja. Oke, di kanan bawah bisa kita lihat statusnya sudah successful. Oke, kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Kita lanjut, kita akan belajar terang kali ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu topologi lagi yang kurang lebih sama dan juga sudah saya beri IP ya pada 6 PC ini. Kita bisa buka switch kita terlebih dahulu, kita mulai konfigurasinya. Ini kita konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu karena belum saya konfigurasi. Lebih sama ya, name marketing. Kita exit lagi. Sini kita lanjut ke interface-nya, interface A 01 sampai 3. Lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita keluar dulu, exit, lalu kita ke interface range A0/4 sampai 6. Oke, enter, lalu kita support mode akses VLAN 20. Oke, kita exit terlebih dahulu, exit. Oke, lalu kita do show VLAN brief. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi trunkingnya. Ini kita bisa close, kita buka switch pertama kita ya. Kita enable dulu config. Sini kita masuk ke interface FA 0/7, lalu kita switch port mode trunk. Lalu kita do show interface trunk. Sudah on ini. Mungkin kita juga bisa konfigurasi di satunya. Alhamdulillah. Interface
push enter. Oke, lalu kita switch to show interface terang. Oke, ini juga sudah aktif. Oke, sini klik ya sudah. Kita bisa masuk ke mode simulation. Kita coba ping dari VLAN yang VLAN 10 di yang jaringan pertama, dan kita coba ping ke VLAN 10 dari yang jaringan kedua. Oke, dari sini dari pin 1 ke switch, di situ dari switch ke VLAN 10 yang pertama ini ke semua PC-nya, lalu yang switch ini membagikannya ke semua ini. Kirim lagi, kurang lebih sama sih, bisa teman-teman lihat aja. Oke, ini sudah isi MP atau tandanya isi 1 dan isi 7 akan berkomunikasi atau sudah bisa berkomunikasi. Itu dikirim ke switch, dari switch ke switch lagi, lalu ke PC dan kembali lagi. Lebih seperti itu. Kembali. Oke, sudah successful. Mungkin untuk trunking itu saja. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu trunking mode trunking allowed. Oke, di sini kita lanjut, kita akan konfigurasi trunk allowed. Kita bisa switch lagi. Kita masuk ke interface A0/7, bisa enter, lalu kita langsung saja switch port trunk allowed VLAN 10,20. Lalu kita bisa Oke, sini sudah ada 10 dan 12. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya saja, yaitu membuat topologi ruangan ketiga. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat topologi ruangan 3. Dimana ini saya skip saja karena memakan banyak waktu, karena saya ingin mempercepat durasi. Karena saya ingin mempercepat durasi saja. Ini kita buka switch saya. Oke, di sini sudah terkonfigurasi di VLAN 10 dan 20 dan programming dan marketing. Itu sudah ada interface 123 dan yang VLAN 20 456. Oke, kita bisa dilihat IP nya juga sudah saya kasih, ini 789. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, kita bisa lanjut ke trunking pada MLS. Sini kita pakai switch multi layer. Kita pakai yang mana ya? Ini kita bisa buat lebih dahulu. Oke, sini kita bisa aktifkan dulu mode tracking. Oke,
interface FA0/7. Lalu kita bisa switch port mode terang. Oke, kita jadi saja. Oke, kita konfigurasi juga pada switch multi layar kita. Ini kita terus saja kita enable, lalu kita akan ke global configuration. Sini kita bisa masuk ke interface FA01, lalu switch port mode terang. Sini akan muncul output tidak bisa atau command rejected dikarenakan switch itu memiliki dua mode terang ya. Jadi kalau multi layer switch bertemu switch biasa itu kita harus memasukkan perintah switch port terang encapsulation dot 1K. Oke, baru kita bisa melakukan mode terang ini. Oke, mungkin untuk trunking pada MLS atau multi layer switch itu saja. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya yaitu dynamic trunking. Oke, di sini kita masuk ke materi berikutnya. Ya, ini apa tadi ya, dynamic trunking protocol. Oke, sini kita akan membahas tabel ini. Apa sih maksud dari tabel ini? Yang dimana jika kita melakukan dua konfigurasi pada dua switch yang berbeda dan menggunakan konfigurasi yang berbeda, nanti akan menghasilkan apa yang ada di tabel ini. Contohnya, misal di switch 1 kita menggunakan konfigurasi dynamic desirable dan di switch yang kedua kita menggunakan yang mode terang, nanti akan menghasilkan mode terang, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk tabelnya bisa teman-teman pahami sendiri. Kalau ada yang bingung ini kalau not recommended itu apa ya Pak? Ya kurang rekomendasi saja untuk konfigurasi akses dan juga tracking. Kita mungkin bisa lanjut ke praktiknya saja. Sini kita tambahkan switch lebih dahulu. Oke, kita bisa hubungkan lagi. Oke, kita bisa di sini. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah show interface FA01 switch port. Sini kita bisa lihat di administratif modenya yaitu dynamic auto. Oke, kita close lebih dahulu, kita buka switch kita yang satunya. Oke, kita coba juga show interface FA01 switch port. Oke, bisa dilihat di administratif modenya itu dynamic auto dan operasional modenya itu statis. Mungkin kita bisa konfigurasi terlebih dahulu pada switch yang kedua kita bisa enable lalu configure. Oke, sini kita bisa pergi ke interface FA0/1.
Sini kita coba mode switch port, mode dynamic desirable. Lalu kita keluar dulu exit, kita exit lagi. Sini sudah berubah, yang dimana operasional modenya itu berubah menjadi mode trunking. Kita cek juga di yang satunya. Oke. Kita ulangi lagi. Sini operasional modenya juga berubah menjadi trunk, yang dimana yang kita tahu jika dynamic desirable bertemu dynamic auto menjadi mode trunking. Dan jika teman-teman tadi memperhatikan yang default konfigurasi dari kedua switch tersebut itu dynamic auto, yang dimana akan menghasilkan mode akses. Oke, kurang lebih untuk dynamic trunking protokol itu saja. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke semuanya, kita akan membahas materi tagged dan untagged ya, dimana jika PC7 mengirim data atau ping ke PC13 itu akan melalui switch 2 dan switch 3, yang dimana itu disebut tagged, atau bisa kita lihat pada switch ketiga itu ada layer yang bernama .1q, yang dimana itu dinamakan tagged, sedangkan yang bukan .1q itu dinamakan untagged. Untuk tagged dan untagged seperti itu saja. Kita bisa lanjut membahas apa itu nanti VLAN. Oke, kita close. Oke, kita bisa buka di switch 1 kita. Kita bisa show interrupt. Sini ada native VLAN, yang dimana native VLAN itu dia hanya di port 1 ya. Kita akan coba konfigurasikan ini. Yang dimana native VLAN itu sendiri proses mengirim data tanpa menggunakan tagged, yang dimana itu untagged. Biasanya seperti tadi kita mengirim PC7, PC13 itu melalui switch dan melalui .1q, dan jika kita pakai native VLAN itu tidak akan ada .1q, jadi kita pakai untagged. Oke, kita bisa masuk ke konfigurasinya. Oke, kita pakai switch 2 saja. Kita enable sini. Kita coba show interface terangnya dulu. Coba di show ya. Ini nanti filenya masih 1. Ini kita bisa switch. Kalau kita masuk ke interface FA, kita ke FA08 mengarah ke FA08. Sini kita bisa switch port terang native VLAN. Kita pakai VLAN 20. Oke. Dan di sini native VLAN sudah berubah menjadi 20 ya. Kita aduh. Kita coba konfigurasi di switch satunya. Kita enable to show interface trunk.
nanti VLAN-nya masih di 1 ya. Kita konfigurasi switch port terang natif VLAN 20. Oke. Kita lupa masuk ke interface-nya, interface A, baru kita masukkan. Nah, ini sudah bisa. Kita coba cek di show. Nah, interface terang ini nanti nilainya sudah 20. Kita akan coba atur. Kita coba lihat simulasinya. Sudah bisa. Nah, kita coba lagi. Terus salah. Nah, kita coba saja sampai successful. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.